Yang pertama itu, sharing session dilaksanakan pada pukul 9.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam Zoom meeting dari pukul 9.25 tadi. Kemudian peserta diwajibkan untuk menggunakan nama lengkap saat bergabung di aplikasi Zoom. Kemudian yang kedua, pada saat sesi penyampaian materi, peserta tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon selama sesi pemberian materi berlangsung. Kemudian peserta diminta untuk menyimak dan mempersiapkan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, sesi tanya jawab. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melalui fitur chat dengan mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat atau dapat secara langsung dengan meminta izin terlebih dahulu kepada moderator, lalu jika diizinkan silakan menghidupkan mikrofon. Kemudian pertanyaan tidak boleh menyangkut hal yang sensitif atau berbau sara. Kemudian sesi pertanyaan akan ditutup apabila waktu sudah selesai dan juga akan dilanjutkan apabila waktu masih banyak tersisa. Kemudian untuk format pertanyaannya dengan nama penanya, readers berapa, kemudian pertanyaannya. Yang keempat, dimohon kepada peserta untuk mengisi form evaluasi setelah di akhir sesi. Yang kelima, diwajibkan untuk para peserta untuk memakai pakaian yang sopan dan rapi selama di depan kamera. Kemudian yang keenam, tidak menyebarkan sesuatu yang berbau pornografi ataupun hal yang serupa. Baiklah, apakah sudah banyak yang bergabung saat ini? Sudah, silakan. Oke. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, kita kemudian yang saya hormati, Kak Irfan Dermawan, selaku Dirut Yurit periode 2020-2021, yang mungkin nantinya akan menjabat lagi ya, setelah di ini. Mau 2 tahun kayaknya, kalau Kak Irfan ini pengennya 2 tahun kayaknya. Sudah, Dek, sudah 2 tahun kemarin. Yang saya cintai seluruh teman-teman Readers 8 dan juga calon Readers 9, dan tak lupa juga kakak-kakak dan mbak-mbak Readers 6 dan 7 yang mungkin ikut ambil alih dalam acara ini. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, maka kita masih diberi kesempatan berjumpa, walau secara daring ini ya, nggak bisa tatap muka, pada hari ini tanggal 15 Agustus 2020 dalam acara Sharing Session with Alumni UKM Yurit dengan tema Serba-serbi Organisasi yang dilaksanakan oleh Departemen HRD dan Pestari. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andre Krismano Tahayan, saya dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Readers 8 dan diamanahkan sebagai anggota di Kestari. Demikian perkenalkan singkat dari saya. Untuk susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama ada open meeting yang sudah berlangsung tadi. Kemudian yang kedua, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga akan ada pembacaan CV dari pembicara. Yang keempat, penyampaian materi.
Kemudian yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang keenam, sesi penyerahan sertifikat dan juga sesi foto. Kemudian yang ketujuh, ada penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke acara yang ketiga, pembacaan CV dari pembicara. Kak Rido Aprianda SE, lahir di Pelajau, Sumatera Selatan, pada April tanggal 23 tahun 1993. Alamat saat ini di Jalan Salemba Bluntas nomor 25, Paseban, Jakarta, Indonesia. Untuk status hubungan Kak Rido masih single. Dan untuk educational background-nya pada Juli sampai Desember 2017, graduate program Accounting University of Pajajaran, Bandung, West Java, dengan IPK 4 dari 4. Februari sampai Desember 2017, Profession of Accountant Program University of Pajajaran, Bandung, West Java, dengan IPK 3,8 dari 4. 2011 sampai 2015, Department of Economy Accounting Program University of Sriwijaya Indralaya, South Sumatera, sarjana ekonomi dengan IPK 3,42 dari 4. Pada tahun 2008 sampai 2011, High School Diploma Social Program SMA plus Negeri 2 Banyuasin 3, Banyuasin, South Sumatera, Best Student with High Score with GPA 9,25 dari 10. Untuk working experience sendiri, untuk Kak Rido, dari Maret 2018 sampai sekarang, Ministry of Social Affairs Republik of Indonesia, Jakarta, Indonesia, sebagai auditor. Kemudian 2014 sampai Oktober 2016, MTS IT Tauhid Kampung Tauhid Sriwijaya Indralaya, South Sumatera. Tahun 2014 sampai 2016 sebagai guru. Kemudian Februari sampai Oktober 2016 sebagai as the youngest handmaster. Kemudian Januari sampai Juli 2016, Singapore International School Palembang, South Sumatera, as a teacher. Tahun 2013 sampai 2015, High School Diploma SMA Negeri 1 Unggulan Indralaya Utara, Indralaya, South Sumatera, sebagai mentor. Untuk scholarship and grants, Kak Rido mendapatkan pada Desember 2017 University Tenaga Nasional Malaysia a scholarship from one of university in Malaysia for Master of Business Administration. Oktober 2017, Near East University Turkey, the scholarship was given by Admission Committee of Near East University Turkey for Master International Business. It includes tuition, fee, and living cost. Dari sejak Kak Rido belajar di Turki. Kemudian 2011 sampai 2015, Ministry of Education and Culture, scholarship peningkatan prestasi akademik, PPA, during studying in University of Sriwijaya. Untuk achievements, pada Juni 2017, winner scientific writing based on Holy Quran Musabakah Tilawatil Quran Palembang 2017. Pada Juni 2016, runner up scientific writing based on Holy Quran Musabakah Tilawatil Quran South Sumatera 2016. Pada Februari 2016, winner scientific writing based on Holy Quran Musabakah Tilawatil Quran Ogan Ilir 2016. Pada Agustus 2015, the best five scientific writing based on Holy Quran Musabaqah Tilawatil Quran University of Indonesia 2015.
Kemudian Februari 2015, Delegates in ASEAN Youth Summit 2015, Ulaanbaatar, Mongolia, as representative of Republik Indonesia. Kemudian untuk beberapa list of papers-nya, pada Juli 2017, Normalization of Thames River, London picking the Qur'ani message in the resolution of program Kali Bersih, lokasi of Musi River projection. Kemudian Januari 2016, Gambaru, Philosophical Values of the Japanese from the Quranic Perspective. Kemudian Januari 2015, Santri Entrepreneur, Cetar Terencana, Secerca, Youth Empowerment Program, ready to face the ASEAN Economic Community. Kemudian untuk organizational activities, pada tahun 2011 sampai sekarang, Kak Rido ikut dalam Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI. 2011 sampai 2017, junior member. Kemudian 2017 sampai sekarang, menjadi expert member. 2014 sampai sekarang, ikut serta dalam Masyarakat Ekonomi Syariah, MES, sebagai member. Kemudian yang ketiga, 2014 sampai sekarang, Kak Rido ikut dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam, IAEI, sebagai member. 2016 sampai 2018, ikut dalam Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia, yaitu MITI. Untuk 2014 sampai 2015, ikut dalam Unsri Riset dan Edukasi, yaitu URIT, sebagai Dirut. Baiklah, demikian CV dari pembicara kita saat ini. Sangat banyak prestasi dan kebanggaan dari Kak Rido, yang mungkin kita bisa ikut juga ngambil bagian, mungkin ya, supaya dapat membanggakan juga seperti Kak Rido. Baiklah, kita langsung ke acara berikutnya. Kepada Kak Rido sebagai pemateri, saya persilakan. Oke, terima kasih Dek Kris ya. Sebagai moderator, izin saya share screen, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, pagi-pagi hari Sabtu ya disuruh kumpul nih, gimana nih perasaannya? Oke ya, mudah-mudahan bisa sama-sama belajar di sini. Setidaknya ada kegiatan bermanfaat ya yang kita bisa lakukan di Sabtu pagi ya, daripada guling-guling ya, rebahan gitu. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah, Kak, Gimana? sehat. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Semangat pagi, Kak. Iya. Udah berapa lama di rumah? Udah 4 bulan, Kak. 4 bulan. Alhamdulillah 14 hari, Kak. Oke. Udah lama ya. Oke. Jemuran, Tetap Kak. beraktivitas seperti biasa nih. Tetap aktivitas seperti biasa, bahkan tadi sempat gladi resik untuk upacara 17-an. Sebelum ngisi ya. Bulan. Oke. Upacara online, Kak? Enggak, tetap upacara Pak Dirut. Upacara langsung nanti hari Senin di kantor. Waduh. Ya, jadi petugas tadi ya. Oke, teman-teman ya. Oke. Ini foto siapa nih? Kembaran siapa ya? Saya. Bukan. Salpok sama fotonya, Kak. Bukan. Salpok. Baru pertama Salpok, kali. ya? Wow. Oke, jadi... Mirip saya, Kak. Oh, makasih. Aduh. Mirip Kris ya? Iya, Kak. Benar. Aduh. Iyain aja ya. Itu calon. Calon siapa? Kakak dong. Saya maksudnya. Saya, Kak. Calonnya Revi ya? Iya. Oke, ini jadi drama yang baru populer ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita coba bahas tentang serba-serbi organisasi. Tapi don't try this at home. Apa ini kira-kira?
menurut teman-teman? Dan Udah ngapain orang ini? Hah? rokok. Rokok. Ada lagi pendapat lain? Ngapain ya itu? Pokoknya Ngapain ya? anak nggak baik gitu Kak. Kira-kira positif atau negatif nih? Negatif itu, anak-anak Oh, pang gitu. negatif. Oke, ternyata enggak juga. Ternyata dia lagi baca Masya Allah. Al-Quran. Masya baca. Allah. Dan Seseorang jangan itu lupa cenderung baca. memusuhi apa-apa yang tidak ia kenal. Jadi kalau tak kenal makanya Tak saya. Tak sayang, akrab. Taruh. akrab ya. Tadi Chris sudah panjang lebar ya membacakan CV kakak ya. Jadi tadi pakai bahasa Inggris juga kayaknya. Jadi kakak Ridho Aprianda ya, alumni FE Akuntansi Unsri 2011 angkatannya. Kemudian di PPAK Unpad. Saat ini di auditor Kemensos RI. Masuk Yurit itu 2012. Jadi di RUT 2014, 2015. Teman-teman itu masih di SMP, SMA. Baru lulus SMP. SMP. Kelihatan tuanya kakak dong. Sekarang reader berapa? 9. Iya. Ini Iya. ada readers 7, 8 sama Iya, readers Kak. 9. Cari reader 9. Cari readers ya, magang dulu ya sama kayak zaman Tanggal kakak. 20 nanti kita Iya. sidang. Nanti sidang. Oke, siap. Spoiler dong. Jadi metode magang kurang lebih 3 bulan, 4 bulan itu mulainya pas zaman kakak sih sebagai dirut. Jadi tidak otomatis langsung jadi anggota ya, tapi dinilai kemudian keaktifan terus prestasi dan segala macamnya. Oke, tadi kakak juga sempat jadi Mawapres Utama IP Unsri 2014, saat ini juga mendirikan Jemari Inspirasi. Jadi karena kecintaan kakak di dunia ilmiah juga mendirikan semacam startup ya, virtual literasi. Jadi berkaitan dengan bagaimana mengedukasi orang untuk menulis, kemudian untuk beasiswa, kemudian untuk live mapping dan seterusnya. Ya. Nah, teman-teman di sini tadi ada readers 7, 8, 9 dan ada Pak Dirut ya, Pak Irfan. Ya, Pak Irfan ya. Dan juga Iya, wakilnya kakak. si siapa Insani ya, yang ngubungin kakak kemarin. Jadi jarak kita 6 tahun ya. 5 atau 6 tahun ya. Jadi Hokage ke berapa Irfan? OKG ke berapa ya? 9? 8 kayaknya. 9. 8 ya? Setelah Andrea ya. Iya. Oke, jadi dengan Irfan belum pernah ketemu langsung nih. Dengan Andrea kakak sempat ketemu langsung. Iya. Ya. Oke. Insya Allah nanti Mudah-mudahan dipertemukan suatu kita. saat ya. Iya. Sama advokat luar biasa ini. Lawyer Amin, ya. amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, jadi direktur pertama dari hukum nih. Iya kakak. Biasanya kalau tidak ekonomi dia pertanian. Tapi tahun ini Pertanian. hukum, mantap ini. Ya, nah, teman-teman fakultas lain juga bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya ya. Oke teman-teman, sebelum ke sini kakak ingin nampilin video dulu deh tentang organisasi. Mungkin sudah pernah menyimak lah ya tentang organisasi. Video ini pasti udah pernah tahu. Okay, come on, everybody. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you never
Oke, ada yang mau bantu nyimpulin tadi videonya? Kira-kira tentang apa ya? Degris bisa? Moderator? Tentang Atau ada yang lain mungkin boleh? Siapa? Rosi? kalau ibarat pepatah mungkin bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya. Maksudnya lebih Betul. tentang organisasi itu. Oke, ada lagi? Aziz mau? Kalau intinya Kak, kalau kalau bekerja Oke. sama-sama itu pasti akan menghasilkan suatu hal yang memuaskan untuk semuanya. Oke. Ya, benar semua ya. Oke, jadi memang ini berkaitan dengan organisasi bahwa kita memiliki tujuan dan kita memiliki tim, memiliki leader juga untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi teman-teman sudah paham lah ya dengan definisi organisasi bahwa sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi teman-teman di sini kan reader 678 ya, serta 9 ya. Itu kan dipimpinnya oleh Pak Dirut dan Wakil Dirut untuk mencapai tujuan dari URIT itu sendiri. Apa sih tujuan dari URIT sekarang ini? Ada yang bisa bantu? Grace mungkin? Menjadi wadah apa? Oke, nanti ya dicek lagi ya. Buka lagi LPG-nya. Nah, jadi mungkin URIT tetap menjadi wadah organisasi keilmiahan yang terkemuka ya di Universitas Sriwijaya dan bisa memberikan kontribusi, tidaknya untuk universitas ataupun Sumatera Selatan ya. Gitu. Jadi definisi organisasi kemahasiswaan, tempat berkumpulnya mahasiswa yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi di kampus ini kan banyak, kalau organisasi keilmiahan ada URIT ya, kemudian UKM bahasa ya masih ada mungkin, kemudian ada eksekutifnya, ada BEM, ada legislatifnya ya, ada DPM dan lain-lain. Oke. Jadi apa sih ciri-ciri dari organisasi? Yang jelas ada 5 hal ini. Dia terdiri dari sekelompok orang, kemudian dia memiliki tujuan, dia saling bekerja sama, yang keempat adanya peraturan, dan kelima pembagian tugas dan tanggung jawab. Kayak Chris tadi kan menyebutkan aturan di URIT untuk mengikuti kegiatan Zoom gitu ya, konfikon seperti ini. Ternyata ada aturannya mendetail gitu ya. Nah, itu juga ciri-ciri organisasi yang sudah settle lah, sudah mapan seperti itu. Jadi 5 hal ini harus ada gitu ya. Nggak mungkin kalau organisasi nggak ada orang gitu ya, sendirian aja, itu bukan organisasi. Kemudian juga kalau tidak memiliki tujuan itu juga nggak jelas mau kemana arahnya gitu. Nah, manfaat berorganisasi setidaknya ada 8 ya menurut kakak ya. Yang pertama, memudahkan tercapainya tujuan bersama. Itu tadi, kalau tujuannya menjadi organisasi terkemuka, ilmiah termuka di Unsri, itu yang harus kita capai bersama-sama, saling membantu gitu ya. Yang kedua itu melatih mental bagi anggotanya agar lebih baik. Bisa berbicara tadi seperti Chris, kemudian Rossi dan lain-lain ya. Itu mental kita akan terasa dengan baik dan akan sangat dibutuhkan ketika kita di luar kampus atau pasca kampus nanti. Yang ketiga, memudahkan pemecahan masalah. Ini kan, apa masalah yang ada. Nah, ngomong-ngomong, kegiatan besar URIT, Pesta Ilmiah Sriwijaya ya masih namanya ya? Iya, masih Kak. ada? Kapan rencananya? Masih ada, di tengah pandemi gini? Kalau di masih, kegiatan pandemi ini, Pesta Ilmiah Sriwijaya kita di akhir bulan September sama awal Oktober, Kak. Insya Allah berlangsung selama 5 hari. Tetap kumpul atau virtual? Kita online, Kak. Virtual. Online, ya, bagus. Amin. Oke, jadi mematuhi anjuran ya pemerintah untuk tidak berkumpul gitu ya. Nah, itu kan
salah satu contoh kita memecahkan masalah dengan organisasi. Ya, ketika pandemi gini, kita punya agenda besar yang tujuannya untuk mengenalkan Yurit, mungkin tidak bisa tidak harus dilaksanakan. Bagaimana sih caranya gitu ya? Nah, itu tadi solusinya dari Dirut juga kita tetap adakan, tapi virtual misalnya gitu ya. Yang keempat juga sama, sebenarnya melatih kepemimpinan. Jadi dengan menjadi ketua, anggota pun bisa melatih kepemimpinan. Kita bertanggung jawab atas tugas dan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri gitu ya. Pergaulan menjadi luas, ya benar ini ya. Di organisasi kan teman-teman bisa saling kenal ya, yang berbeda angkatan, kemudian berbeda kampus, nanti misalnya kalau berada di luar, jadi pergaulannya luas. Atau bisa menjalin kerjasama dengan organisasi lain, dengan para pejabat misalnya, itu relasinya akan bertambah. Yang keenam, itu menambah wawasan, betul. Jadi kita banyak belajar dari organisasi, 7 membentuk karakter, ya karakter disiplin, ya tepat waktu, kemudian peduli, banyak karakter yang bisa diambil, dan juga ajang pembelajaran, jelas ini ya, di tempat untuk belajar. Nggak apa-apa salah di organisasi, nanti sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat. Ya, mahasiswa itu dimaklumi kok kalau salah ya. Nanti kalau sudah bekerja, kalau sudah terjun ke masyarakat, nggak boleh lagi salah gitu. Jadi makanya untuk menghabiskan jatah kesalahan itu selama jadi mahasiswa, ya mencoba banyak hal gitu ya, yang positif tentu saja. Oke, langkah perencanaan strategis ini teman-teman sebuah langkah untuk membuat organisasi menjadi lebih baik ya. Jadi kita ada kesepakatan awal. Jadi Yurit itu didirikan 2009-2010 ya kalau nggak salah. Kemudian dia ada mandat dari para anggota untuk membentuk suatu organisasi, menunjuk suatu kepengurusan, ada misi juga apa yang ingin dicapai. Nah, dari hal ini kita lakukan analisis secara internal dan eksternal. Ya, internal kita apa sih kekurangannya, kelebihannya apa. Eksternal juga begitu, apa kelebihan, apa kekurangannya. Sehingga kita memiliki isu strategis yang menjadi hal yang harus kita pecahkan. Gitu. Maka ada strategi, kemudian ada visi keberhasilan, tindakan baru hasilnya. Oke. Jadi kalau kakak mungkin cerita ini karena orang lama ya, cerita dulu bahwa di Unsur itu belum ada lembaga keilmiahan di tingkat fakultas. Jadi kita berusaha membuat bagaimana mahasiswa yang tidak ikut di Yurit itu ya bisa terhandle juga ataupun masuk ke dalam organisasi yang ada di tingkat fakultas. Jadi kita bikinlah KEIMI, kita bikin Kurma ya di pertanian, kemudian Fasko ya, Fasilkom dan lain-lain gitu ya. Di alhamdulillah sekarang kayaknya udah komplit ya, semua fakultas sudah memiliki organisasi keilmiahan gitu ya di tingkat fakultas. Jadi misi kita untuk membantu mahasiswa misalnya lebih baik dalam akademiknya itu bisa tercapai gitu ya. Kalau mau bertanya silakan raise hand aja ya, nggak apa-apa di sanggah. Oke. Nah, organisasi kemahasiswaan bidang ilmiah ini diisi oleh mahasiswa yang punya fokus dan karakter sebagai berikut. Setidaknya ada 6 ya menurut kakak. Ada karakter peneliti, akademisi. Jadi keingintahuan dan rasa penasaran yang mendalam terhadap bidang keilmuan yang ia tekuni. Ya, bisa meneliti, bisa menulis terkait dengan bidangnya gitu ya. Kemudian karakter guru atau penyampai ilmu, jadi inspirasi sebanyak mungkin mahasiswa mengenai pengetahuan, inovasi, teknologi, dan lain-lain. Ada juga yang pembangun jaringan, jadi jaringan beasiswa, ilmuwan, ya ketemu banyak orang, masalah pendanaan gitu ya, asosiasi keilmuan dan jurnal misalnya, silakan. Ada juga yang jurnalis, ini yang banyak menulis ya di website opini, ilmiah, jurnal, internasional, nasional gitu ya. Kemudian ada inovatif, riset, inovasi, penemuan, dan pengembangan. Nah, mungkin kalau sumbang saran kakak ya di Yurit 1-5 kayaknya udah terpenuhi ya. 1-4 udah terpenuhi jurnalis. Cuma memang di inovasi ya. Inovasi dalam artian penemuan, riset. Nah, ini yang harus lebih banyak didorong ya. Indikatornya sih memang semakin banyak yang bisa ikut PKM ataupun PIMNAS gitu. Jadi ini yang harus lebih banyak dikembangkan. Oke. Nah, ini ya. Branding organisasi keilmiahan.
kaitannya dengan 4 ini, keprofesian dan penguatan keilmiahan. Outputnya dapat berupa kompetisi ilmiah, seminar iptek, tutorial akademik, jaringan belajar, klub keprofesian, konferensi intelektual muda, atau riset inovasi, mendorong mahasiswa untuk mengeluarkan hasil riset dan dipublikasikan dalam jurnal atau konferensi ilmiah. Jaringan ilmiah yang bisa dikembangkan, MITI, ICMI, LIPI, PPI, ISEC, dan lain-lain. Ya. Kemudian knowledge based entrepreneur atau technopreneur, mereka yang mengembangkan bisnis dengan berbasiskan knowledge dan innovation. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan. Apakah event besar tetap diperlukan untuk branding organisasi di masa pandemi? Ya, pandemi justru banyak membawa hikmah ya bagi kita. Event besar bagi organisasi keilmiahan itu seperti kompetisi debat akan sulit dilaksanakan dengan metode mengumpulkan massa secara langsung. Ada baiknya kegiatan branding dilakukan tetap dengan cara yang masif, namun menggunakan metode virtual. Aspek-aspek branding organisasi keilmiahan, keprofesian dan penguatan ilmiah tadi, riset dan inovasi, jaringan ilmiah dan pembentukan entrepreneur itu memungkinkan kok untuk dilaksanakan secara virtual ataupun daring. Di organisasi keilmiahan dapat melaunching program seperti klub belajar, klub pembinaan, karya tulis, virtual conference dan lain-lain. Cukup jelas sampai di sini? Teman-teman ya, kita lanjut. Oke, nah ini standar mutu keilmuan berdasarkan tahun di kampus. Ya, bisa di cek lagi ataupun ditimbang-timbang apakah sudah memenuhi apa belum gitu ya. Semester 1-2 itu harusnya tingkat prestasinya minimal ya di lomba tingkat fakultas. Dan IPK itu di masa awal ini harus mengkoleksi IPK sebaik-baiknya gitu ya. Kalau non eksakta ataupun bidang-bidang yang non sosial gitu ya ataupun sains 3,6, misalnya sosial 3,9 gitu ya. Buku 6 itu punya, baik bidang sendiri ataupun non bidang, misalkan novel segala macam. Kemudian organisasi setidaknya panitia. Trainingnya training kemampuan dasar ya. Nah, semester 3-4 prestasinya tidaknya lomba universitas ya. Sains itu 3,5 IPK-nya, kalau sosial 3,8 gitu ya. Bukunya sama masih 6, kemudian organisasi panitia inti. Trainingnya TKB leadership ya. Gitu ya. Jadi semester 5 juga 6 itu prestasinya diharapkan lomba tingkat nasional. IPK-nya ya 3,2, 3,5 gitu. Buku 8, organisasi kadet, training TKB dan training nasional. Semester 7 dan 8 di nasional, internasional IPK ya 3,3-an, 3,5 mungkin paling tinggi, ataupun bisa lebih dari itu silakan, tapi juga buku dan organisasi tetap harus ditambah gitu ya. Organisasi kalau bisa udah menjadi ketua event ataupun ketua organisasi seperti itu. Nah, ini kalau zaman kakak ya, atau kalau sekarang mungkin udah berubah lagi. Jadi mahasiswa baru itu ketika rekrutmen ya ada pengembangan dirinya dan berdasarkan alur kaderisasi lembaga KSU, kemudian dia ikut workshop prestasi biasanya gitu ya di semester 1 ini. Kemudian di semester 2 training, riset, dan karya tulis ilmiah. Jadi kompetensinya adalah menuju kader yang berprestasi. Sedangkan di semester 3 training akademis, kemudian semester 4 leadership training. Nah, di semester 5, semester 6 harus sudah menjalin relasi ataupun jaringan dengan lingkar profesi gitu ya. Dan semester 6-7 ini disiapkan juga untuk training pasca kampus. Jadi diharapkan 8 semester selesai gitu ya, lulus. Dan tujuannya kompeten, menuju kader yang berprestasi, profesional, menuju organisasi ilmiah yang kokoh dengan kader berkualitas ya, didukung oleh mahasiswa-mahasiswa di semester ini. Kemudian di fase kontribusi semester 6-7 menuju kader yang berkarya ya, yang memiliki prestasi, kemudian bisa menginspirasi ya,
Itu diharapkannya di fase ini seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang ini? Atau kita lanjut? Lanjut dulu, Kak. Lanjut dulu. Oke ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nggak masalah ini nanti kalau sudah ada penyesuaian di tahun-tahun ini. Karena kan kakak berbicaranya 6 tahun yang lalu gitu ya. Oke, ini sekedar referensi saja bagi teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini karakter ideal ya kaitannya dengan 3 hal kalau menurut kakak, di spiritualnya, kemudian di personalnya, dan kebermanfaatannya. Jadi bukan hanya baik secara spiritual, akidahnya benar, ibadahnya benar, tapi juga harus memiliki personal yang baik dan kebermanfaatannya, kebermanfaatan yang mumpuni juga. Jadi personalnya, jasmaninya kuat, ya olahraga segala macam, kemudian wawasannya yang luas, tadi didukung dengan membaca buku, mengikuti seminar, kemudian melawan hawa nafsu. Ini jelas nanti karena dalam pencapaian kehidupan mahasiswa yang sukses itu harus menghindari beberapa hal yang akan mengganggunya nanti ya. Kemudian teratur dalam urusan dan pandai menjaga waktu. Jadi bagaimana memprioritaskan suatu kegiatan, kemudian bagaimana dia self reward bagi dirinya sendiri juga itu harus diperhatikan. Kemudian kebermanfaatan, akhlaknya baik bagi sekitarnya ya, dengan orang sopan santun dan akrab, ya banyaklah akhlak yang baik. Kemudian mandiri berpenghasilan dan bermanfaat bagi orang lain. Mandiri berpenghasilan bisa dari usaha yang dilakukan gitu ya, selama jadi mahasiswa misalnya ada sampingan wirausaha gitu, kemudian bermanfaat bagi orang lain untuk bagaimana dia menginfluence, bagaimana dia memberikan materi ya, bagaimana dia mengajar gitu. Itu harus diperhatikan juga. Oke. Pertanyaannya, teman-teman, sekarang ini menikmati nggak status mahasiswa? Alhamdulillah masih Ada yang udah bosan jadi mahasiswa? Alhamdulillah Kak, masih menikmati. Masih menikmati. Ini yang menikmati ini semester berapa nih? semester akhir, semester atas Semester Kak. akhir. Hah? Semester Ya, 3, semester Kak. akhir. Semester akhir Pas ya. semester 7 itu. Semester 7 masih lah ya. Semester penghabisan. Oke. Insya Allah lah ya Pak Dirut ya. Jadi status mahasiswa ini kan unik ya. Kalau teman-teman yang pernah SMA mungkin pengen cepet-cepet masuk kampus. Ketika di kampus pengen cepet-cepet lulus gitu ya. Ketika lulus sudah kerja pengen balik lagi SMA. Bener nggak dong? Jadi Enggak, Kak. SMA harus bangun jam 8. SMA bangun jam 8. Kalau kuliah enggak ya. Oke. Nah, jadi selama jadi mahasiswa ya dinikmatilah status mahasiswanya ya. Yang bisa dilakukan. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sudah lulus loh, sudah bekerja. Program-program beasiswa itu biasanya terbatas satu misalnya kan. Kemudian program-program juga sih sebenarnya yang dari Dikti, dari Dikbud itu semuanya kadang terbatas untuk mahasiswa, statusnya masih mahasiswa. Dan S2 itu cukup jarang. Ya. Selama jadi mahasiswa, selama masih bisa dinikmati, itu harus dimanfaatkan dengan baik. Setelah wisuda, pengen jadi apa kira-kira? Pak Dirut, pengen jadi lawyer? Buka kantor advokat sendiri? Insya Allah Kak, jadi hakim agung juga insya Allah. Mantap, jadi jaksa, jadi hakim ya. Amin, kakak doakan. Ya. Nah, di setelah wisuda ini juga pertanyaan yang harus dipikirkan ya teman-teman ya. Nah, kakak akan coba membahas, tadi kita sudah membahas organisasi sebagai kerangka besar, sekarang pengen membahas mahasiswanya sebagai unsur tadi, pendukung dari gerak organisasi. 4 langkah mahasiswa menuju sukses, setidaknya ada 4. Yang pertama, mengenali potensi diri. Yang kedua, menentukan tujuan, proposal hidup. Yang ketiga, screening hambatan, nanti banyak hambatan-hambatan. Yang keempat, strategi untuk mencapainya. Ya. Nah, yang pertama, temukan potensi diri. Sadarilah bahwa Anda spesial.
Ya, jadi kita itu orang yang kuat ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ar-Rum ayat 54, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Jadi ini fase kehidupan ya. Jadi kita bayi itu tidak punya kekuatan, tidak berdaya ya, dikasih makan ya, kalau nggak dikasih makan ya nggak bisa makan gitu kan. Kemudian bertahap menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa. Nah, fase mahasiswa itu kan antara remaja dan dewasa ya, usia-usia emas, usia-usia yang pikirannya cemerlang, semangatnya membara gitu ya. Itu kondisi lagi kuat-kuatnya kita. Jadi kalau kata Dr. Yusuf Kordowi itu seperti titik kulminasi, artinya titik matahari yang paling panas gitu loh, gitu ya teman-teman ya. Di pemuda mahasiswa itu pada titik yang paling panas, pada titik dia memiliki cahaya yang paling terang dan semangat yang paling besar gitu. Nah setelah itu kan fase dewasa, kemudian tua, kemudian jompo dan seterusnya yang meninggal gitu. Nah teman-teman, dengan kekuatan yang kita miliki seharusnya responsibility ataupun tanggung jawab kita juga harus tinggi ya, harus kuat juga. Ini kira-kira orang ini bisa nggak ngabisin apa ini, sandwich, hamburger? Nggak tahu kakak namanya. Hamburger, bisa nggak ya kira-kira? Bisa lah ya, karena banyak kontes makan di dunia ini yang jumbo, yang besar gitu, walaupun badan orangnya kecil gitu. Jadi setiap orang itu punya kemampuan, punya potensi masing-masing. Jadi kekuatan dan potensi ini kata Umar bin Khattab juga ya, yang terbaik di antara kalian saat jahiliyah juga menjadi yang terbaik dalam Islam jika mereka faqih. Ya, contohnya Umar gitu ya. Ini perkataan Rasulullah. Oke. Nah, potensi kecerdasan teman-teman setidaknya ada 9 ya. Ada linguistik ya, terkait dengan bahasa ya, tulisan, kemudian matematis logis ya, matematika ini eksakta, kemudian spasial visual ya. Kemudian 4 kinestesis jasmani, ada yang bagus, cerdas gitu di olahraga gitu, ada yang musikal juga. Jadi banyak kemampuannya. Jadi tidak ada orang bodoh sebenarnya, karena setiap orang itu memiliki potensi kecerdasan masing-masing ya. Ada intrapersonal ya, dia bagus di dirinya itu ya, menata dirinya. Kemudian ada interpersonal, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian naturalis dan juga finansial. Jadi temukan kelebihan kita masing-masing gitu ya. Setiap orang itu pasti berbeda dan pasti memiliki potensi kecerdasannya. Nah, ini tadi, carilah hal yang spesial dari diri kita. Jika kita ingin menang dalam hidup ini, maka kita harus mengetahui kelebihan kita agar menang. Ya. Kakak mau tanya nih, sebutkan prestasi terbaik yang teman-teman punya. Ada yang mau jadi sukarelawan menyampaikan prestasinya? Siapa? Silakan. Dafa, Kak, Dafa. Dafa, kenapa Dafa? Dafa gimana Dafa? Belum ada prestasi. Pastilah, pasti ada dong. Ini low profile, don't to art ini. Ini Kak, anggota International Class Accounting Major of Faculty Economic. Wis, mantap. Iya, IC kelas masih ada ya? Masih Kak, ada. Oh, itu kelas paling dewa gitu ya. Di ekonomi ya. Itu akan ada seleksi alam. Sampai terakhir jumlahnya tinggal paling berapa orang gitu ya. Tapi bagus, keren kok. Jadi literatur akuntansi kan banyak juga dari bahasa Inggris. Teman-teman bagus yang ikut IC kelas ya. Ada lagi mungkin mau menyampaikan? Pak Dirut ini Mawapres ya? Mantap juga nih. Mawapres 2 ya Pak Dirut ya, hukum ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, keren ya. Jarang-jarang loh Dirut Mawapres. Kakak juga Mawapres Dirut. Iya gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin? Pasti punya ini ya prestasi semua ya. Ini teman-teman ini down to earth semua kayaknya. Low profile gitu. Jadi tidak menyebutkan prestasinya di depan halayak ya. Nanti saja di CV gitu ya.
Oke, ya pasti. Silakan teman-teman cari yang spesial yang kita miliki kelebihannya. Oh, kakak kan senang menulis, kemudian kakak juga senang dengan topik literatur yang bersumber Quran. Nah, itu jadi maka kakak fokus di sana. Jadi di tingkat mahasiswa itu ada lomba MTQ dari Dikti, kemudian ada MTQ di tingkat kabupaten, di provinsi, jadi kakak ikuti di bidang itu. Gitu ya. Jadi seru loh ketika kita menulis sumbernya ternyata bukan hanya buku, gitu ya, tapi kita mengambilnya dari dalil-dalil Quran, gitu ya. Kita kaitkan dengan kehidupan kita. Itu sangat sangat luas jadinya persepsi kita. Oke, yang kedua teman-teman menentukan target dan tujuan. Ya ini jelas ya, penting sekali bagi teman-teman. Kuliah apa yang teman-teman cari ya? Kira-kira. Ada yang niatnya cari jodoh? Ada? Belum, Pak. Cari pacar, cari calon mertua mungkin, dosennya kan? Belum berniat. Belum berniat ya. Nah, jadi teman-teman harus bertanya juga. Apa yang harus teman-teman cari di kampus ya? Apa yang teman-teman cari? Yang mana ya? Ada orientasinya ilmu, ya, kita menuntut ilmu untuk bekal kita di dunia dan juga di akhirat ya bagi orang Muslim pegangannya. Atau harta mungkin dengan kita kuliah S1 ketika kita melamar kerja itu gajinya UMR misalnya gitu ya. Kan berbeda ya antara S1 dan SMA misalnya gajinya. Kemudian atau kontribusi. Silakan teman-teman tentukan. Tidak ada yang salah kok. Jadi harta juga boleh karena memang bekal kita untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Kita inginkan tentu kehidupan kita di masa depan lebih baik. Kontribusi juga penting. Teman-teman ketika berkuliah tujuannya untuk organisasi, kemudian untuk belajar, kemudian untuk berbagi kepada sesama gitu, itu sangat baik juga. Oke. So, ya, apa passionnya teman-teman ya? Passion itu adalah sesuatu yang kita tidak pernah bosan untuk melakukannya. Jadi sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas tanpa paksaan dan suatu bentuk panggilan dari alam bawah sadar manusia. Ini juga bisa kita artikan di mana kita tidak memikirkan untung dan rugi lagi saat mengerjakannya, ya. Karena katanya pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar ya teman-teman. Misalkan yang selama ini senang ngotak-ngatik robot misalnya, itu ketika menjadi pekerjaan dan dibayar, wah itu suatu hal yang sangat mengembirakan. Kemudian juga mungkin senang nyanyi, dibayar gitu, wah itu sangat menyenangkan. Jadi hobi yang dibayar itu adalah pekerjaan yang paling enak katanya. Nah, teman-teman juga perlu bertanya ini, kegiatan apa yang kamu kuasai, kegiatan yang kamu cintai, dan kegiatan yang menghasilkan. 3 pertanyaan ini. Sehingga bisa menjadi seorang expert di sana. Gitu ya. Jadi tidak terbatas lagi pekerjaan itu misalnya hanya PNS gitu ya. Walaupun kakak PNS ya. Tidak hanya terbatas pekerja swasta gitu ya di perusahaan, tidak hanya itu. Tapi hal-hal yang bisa jadi kita cintai dan bisa menghasilkan itu bisa membuat kita menjadi expert. Ya. Nih, menentukan cita dan target. Jadi ukurannya teman-teman, dia harus besar, kemudian bermanfaat dan bersemangat, serta terdefinisi dengan jelas ya. Memiliki legitimasi tinggi. Jadi 5 hal ini ya untuk membuat cita-cita dan target yang besar dan terukur. Misalnya, saya adalah pengusaha restoran ternama di Provinsi DKI Jakarta yang mampu mempekerjakan 1.000 kepala keluarga dalam 10 tahun ke depan. Ya, teman-teman. Atau saya adalah pemimpin organisasi sosial yang mampu memberdayakan sedikitnya 5 juta orang miskin di Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun. Jadi targetnya besar, spesifik, ya bersemangat juga. Ya, jangan minimalis gitu targetnya. Tetap harus tinggi. Kalau kata Bung Karno itu kan,
bermimpilah setinggi bintang, kalaupun kau jatuh, kau akan jatuh di bintang-bintang. Ya, tetap tinggi gitu ya. Ya. Jadi jangan takut bermimpi yang tinggi, memiliki target yang terukur tentu saja, tapi juga tetap bersemangat targetnya. Nah, ini kalau dalam Islam ya, doa Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Tuhanku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Jadi Nabi Sulaiman itu raja yang sangat agung, kemudian tidak ada lagi ya setelah Nabi Sulaiman, raja yang kerajaannya sangat besar gitu ya. Atau contoh lainnya misalnya Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah ya. Misalnya aku ingin menikahi Fatimah binti Abdul Malik nih ya, atau aku ingin menjadi gubernur, aku ingin menjadi khalifah, aku merindukan surga. Jadi dia targetnya spesifik, bersemangat juga gitu ya, tetap bisa dicapai seperti itu. Nah, yang ketiga kaitannya untuk menjadi mahasiswa sukses dari 4 tips tadi, mengatasi hambatan dan kelemahan, teman-teman. Nah, jadi selalu berpikir positif, kebiasaan-kebiasaan baru apa yang akan dilakukan, kebiasaan positif harus ditambah dan kebiasaan negatif harus dikurangi. Ya, jadi kalau ingin mencapai suatu kesuksesan, baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai pekerja nantinya, ataupun sebagai wirausaha, apapun itu, kebiasaan positif harus ditambah, yang negatifnya harus dikurangi. Misalnya yang contoh-contoh agak-agak negatif, gila, hobi, dan bermain. Ada yang hobi nge-game di sini? Mabar. Nah, yang cowok-cowok nah, Kak. Cowok-cowok. Kalau cewek-cewek hobinya apa? Nonton drakor? Enggak juga. Enggak juga. Pak Dirut ya. hobi Kak, mabar. Oh, mabar, hobi mabar ya. Pak. Dirut nah, Pak Kali Dirut. boleh lah, tapi jangan berlebihan ya. Si Inzani ya, hobi ya? Inzani hobi. Iya, kakak hobi main PES, main manajer, football manager gitu, tapi sesekali ya. Kalian ke sekret Kak main PES? Hobi kesan. Oh gitu ya. Sekret. Jangan dari pagi ke pagi gitu ya. Ya 1 jam atau ya maksimal lah berapa gitu ya. Jangan lebih banyak main gamenya daripada kegiatan lain gitu ya. Lupa makan, lupa tidur, ya lupa mandi gitu ya. Nih beberapa contoh misalnya kakak kemukakan fakta game online. Lee Seung Sop, gimana tuh bacanya? Tewas oleh StarCraft 2005 ya. Itu game ya, game StarCraft itu yang gimana sih? Oke. Yang kedua Peter Burkowski tewas oleh arcade. Kemudian Q Chingwei, nah ini banyak lah contohnya. Membunuh temannya karena ada Dragon Saber ya. Contoh-contoh lainnya karena game yang membuat frustasi, kemudian bunuh diri, bahkan ada juga yang tewas sendiri gitu ya. Seorang pria warga Cina mengembuskan nafas terakhirnya setelah bermain game 3 hari berturut-turut tanpa henti. Gitu ya. Di mata kita tuh lelah, kemudian fisik kita juga lelah. Jadi malam itu kan adalah waktu yang terbaik untuk tidur katanya ya. Memang harus disisihkan 6, 7 ataupun 8 jam gitu teman-teman. Nah, ketika dipakai untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti ini, itu akan mengakibatkan kerusakan, kerugian bagi diri kita sendiri lah. Ya. Nah, yang kedua gelombang tren dan idola itu tadi kata kakak. Misalnya antrian tiket konser Justin Bieber di Bogor mencapai 1 kilometer. Ada yang pernah beli tiket konser Justin Bieber? Enggak, Kak. Atau BTS atau Justin Bieber. Enggak. BTS atau apa namanya yang terakhir? Enggak, Kak. Mahal, Kak. Mahal ya. Kak. Aduh lupa kakak nama-nama ini. Konser Idol Blackpink, K-pop Kak. misalnya. Kenapa? Konser Blackpink. Blackpink misalnya. Ada yang pernah beli? Enggak. Kakak di Nonton Jakarta YouTube aja nggak beli cukup, kok. Kak. Oh ya, atau Westlife kemarin yang di Jakabaring? Enggak. Enggak, bukan zaman kalian ya Westlife ya. Itu udah om-om ya. Nah itu misalnya faktanya. Kemudian ini tiket konser Lady Gaga 2 bulan sebelum acara itu udah habis. 44.000 tiket tuh dikalikan range-nya 465 sampai 2 juta. Banyak banget ya uang yang
disedot gitu ya dari Indonesia. Oke. Nah, yang ketiga hambatannya adalah mencoba-coba. Astagfirullah, Uhti ya. Oke, survei berbicara 3 dari 10 pelajar di Indonesia pernah merokok sebelum usia 10 tahun. 34,58% pelajar tingkat SLTA perokok aktif. Dan BNN prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar mencapai 4,7% dari jumlah pelajar dan mahasiswa atau sekitar 921.695 orang. Nah, ini ada yang suka mojok di danau belakang atau danau depan? Belum pernah, Kak. Alhamdulillah selama kuliah. Tidak pernah, Janglung. Sejauh ini kalau ke rapat ke danau cuman rapat baik, Kak. Oh, rapat baik. Iya, dirapatkan bawah pohon. Kate yang mojok ya, di bawah pohon rindang ya. Jangan dong, jangan. Ya, ini survei 2010 sih ya, agak lama ya. 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film ya. Nggak boleh nyebut ini kata Chris tadi. Nah ini ya, silakan dilihat aja ini fakta-faktanya. Survei Komnas Anak. Nah, ragam hambatan lainnya ya home oriented, jadi kuliah pulang itu jadi hambatan. Atau sering kangen dengan rumah gitu ya. Ketika ada kegiatan itu tidak bisa ikut gitu ya, gara-gara nggak boleh keluar rumah segala macam gitu ya. Nah, ini jadi hambatan juga. Teman-teman sebisa mungkin karena ini tadi kata kakak, di masa mahasiswa ini bisa melaksanakan aktivitas yang positif tentu saja, itu jauh dari rumah juga harus dibiasakan gitu ya. Siapa tahu kan teman-teman nanti kuliah S2 di luar negeri misalnya. Amin ya. Jadi jauh dari rumah, kangen dari rumah, kan repot kalau tiap minggu misalnya harus pulang. Dari Jerman misalnya ke Palembang gitu tiap minggu kan repot. Jadi harus dibiasakan selama jadi mahasiswa ini gitu ya. Selain hemat energi, hemat biaya juga ini akan menjadi kebiasaan yang baik juga. Walaupun tetap harus berkabar ke orang tua ya, telepon dan video call lain-lain. Ada Cooper juga kurang pergaulan gitu ya. Kita ngomong apa dia nggak nyambung, nggak ngerti gitu ya. Nah, jadi pengetahuan harus ditambah gitu saja. Atau mahasiswa abadi. Super sibuk ya, dari rapat ke rapat gitu ya, dari lomba ke lomba gitu ya. Tapi lupa kalau udah semester 9 misalnya gitu kan, itu juga jadi hambatan, dia harus perhatian gitu. Atau hedon ya, untungnya di Indralaya kita nggak punya kafe yang ini ya, ataupun bar-bar gitu ya. Di ini hambatan-hambatan. Nah terakhir strategi pencapaian ini berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi tujuan target tadi ya. Hindari untuk blame, menyalahkan, excuse, mencari alasan atau justify pembenaran antara proposal hidup dan integritas, teman-teman. Jadi kuncinya ya balik lagi ke sini tadi, kekuatan rohiyah, kita filtering tadi hambatan-hambatan yang negatif, hambatan-hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan, hal-hal yang kurang bermanfaat, kurang penting, kita fokus ke tujuan kita, gitu ya. Salah satunya kita disibukkan dengan hal-hal yang baik. Ya, kata orang bijak, kalau kita tidak disibukkan dengan hal-hal baik, kita akan disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Gitu. Ini harus diwaspadai juga, gitu ya. Waktu kosong, waktu-waktu senggang, gitu ya. Silakan untuk membaca, misalnya nonton boleh, ya, tapi sekedarnya saja. Kakak juga suka kok drakor misalnya gitu ya. Beberapa judul walaupun tidak maraton misalnya satu hari itu 16 episode itu enggak juga gitu kan. Sekedarnya saja, hiburan saja. Kedua, kecerdasan konsep dan pemikiran. Ini jelas ya tadi kita harus menjaga pemikiran kita, asupan gizinya, kemudian asupan pikirannya, konsepnya, berusaha bagaimana logis gitu ya dalam membuat konsep atau membuat paparan, ide segala macam. Itu juga harus jadi pertimbangan karena ini bakal yang sangat dibutuhkan nanti ketika selesai dari kampus. Yang ketiga, kita memiliki penguasaan lapangan, komunikasi yang baik, networking ya, kenalan banyak ya.
1000 teman itu kurang katanya ya. Tapi 1 musuh itu sangat banyak gitu ya, benar nggak? Jadi semakin banyak teman yang baik, yang bisa mendukung kita untuk akselerasi diri menjadi lebih baik, tentu saja itu sangat diperlukan. Jadi banyak-banyaklah teman-teman menjalin komunikasi. Mungkin dari organisasi keilmiahan lain di Palembang misalnya ada Polsri itu lupa. Ya di Polsri, di UIN itu kan ada UKM keilmiahan itu silakan jaring buat jaringan komunikasi networking. Mungkin ada Mars ya, oh ya benar Mars. Kemudian di UIN itu Smart ya. Nah, itu bisa bikin program bareng misalnya gitu ya, yang baik, yang bagus. Kemudian teman-teman kakak juga sempat lihat punya desa binaan itu sangat luar biasa, kakak apresiasi ya, program yang baik untuk meluaskan komunikasi juga, bagaimana mengajar, bagaimana berkomunikasi dengan pejabat desa misalnya gitu, dan juga networking tentu saja di sana. Dan terakhir tentu saja kesungguhan. Segala sesuatu ini kita konsep dengan baik, tapi kalau tidak sungguh-sungguh kita kerjakan itu tidak akan bisa kita capai hasilnya. Jadi kalau kata pepatah Arab itu kan menjadah gitu ya, barang siapa yang sungguh-sungguh ya akan mendapatkannya. Jadi ini kunci yang penting, bagaimana kita memotivasi diri, bagaimana kita meng-hire diri gitu ya, bagaimana kita tetap bersemangat dalam segala keadaan, itu harus kita miliki sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Ini tuh ya teman-teman ya, jadi tadi kakak ungkapkan tentang organisasi sebagai rumah besarnya, kemudian peran mahasiswa yang ideal, bagaimana cara mencapainya. Nah, ini mudah-mudahan jadi manfaat untuk teman-teman. Kita coba diskusi, kalaupun ada yang belum jelas ataupun mau dipertanyakan ataupun di sana, silakan saja. Kakak kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih buat Kak Rido. Sungguh materi yang luar biasa ya, dan juga menarik untuk kita dengar sebagai seorang mahasiswa dan juga orang yang berkecimpung di dunia organisasi. Banyak hal-hal yang positif tentunya dibagikan oleh Kak Rido dan bermanfaat. Semoga itu kita bisa cerna untuk diri sendiri. Baiklah, untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya, mungkin kalau mau langsung bertanya ke Kak Ridonya bisa. Tapi di sini sudah ada menerima pertanyaan. Mungkin bacakan ini dulu, Kak. Boleh. Oke. Dari Kak Taufik. Waduh. Bertanya, bagaimana sih strategi untuk menyeimbangkan spiritual, emosional, dan skill dunia di tengah pandemi sekarang ini? Mungkin itu Kak dari Kak Taufik. Ya, bagus pertanyaannya. Pak Kadep ya ini ya, Pak Kadep Komdev ya. Kakak sempat kepo-kepo ini dengan Yorit nih. Oke, jadi bagaimana menyeimbangkan tadi ya, ada spiritual, kemudian personal, dan kebermanfaatan di masa pandemi. Nah, jadi di masa pandemi ini sebenarnya kita lebih banyak di rumah ya, lebih banyak aktivitas di rumah, lebih banyak berdiam di rumah, tapi itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk menyeimbangkan tadi ketiga hal itu. Ya, spiritual tentu saja itu malah lebih kondusif menurut kakak ketika kita berada di rumah. Ya, bacaan Qur'annya, kemudian sholatnya, ya itu bagi yang Muslim, ataupun ibadah-ibadah yang lain, itu bisa lebih kondusif kalau kakak di rumah. Kemudian personal tadi untuk melatih wawasan, kemudian jasmani, gitu ya, olahraga bisa di rumah, workout, kemudian buku seharusnya itu menjadi konsumsi yang bisa kita lahap gitu ya selama di rumah. Jadi jangan justru terpaku gitu ya, malah harus lebih aktif ketika di masa pandemi ini untuk terus mengupgrade diri. Ya teman-teman bisa ikut webinar, banyak acara ya tentu saja yang gratis, yang bisa mengupgrade kapasitas ya, ada summer course online misalnya, silakan saja. Kemudian banyak menulis di blog misalnya, itu salah satu saran yang efektif. Sambil juga memang tadi meminimalisir hal-hal yang
tidak terlalu penting gitu ya. Teman-teman bisa bikin time schedule gitu ya. Apa saja sih yang bisa dilakukan? Karena ini bakal lama ya, teman-teman di Unsri kapan masuk lagi? Belum tahu, Kak. Belum tahu, wallahu alam. Bisa jadi tahun depan gitu kan. Nah, ini harus punya mapping sendiri selama di rumah ini, target-target sendiri, kemudian apa yang harus dilakukan. Ya. Banyak kok yang bisa dilakukan gitu ya. Sambil juga mungkin tadi kita mempersiapkan event besarnya Yurit gitu ya, yang harus digarap gitu. Ya kan, tapi kan ada yang tangan gitu. Ya? Aku dari mana gitu. Oke. Ada yang dari Kalimantan atau dari Bali, Nusa Tenggara. Yap. Oke. Dekris ada lagi mungkin? Itu jelas ya mungkin ya jawabannya atau Rian Hidayat. Pada Rian Hidayat, persilakan. Oke. Halo Kak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat. Saya dari akuntansi 2018. Saya Readers 8, Departemen KI. Saya ingin bertanya nih mengenai advantage ketika kita mengikuti organisasi nih, tapi di dalam dunia kerja kayak gitu. Ya. Yang pertama itu saya ingin bertanya, misalnya nih ketika kita menghadapi interview dan di CV kita itu udah tertera nih nama-nama organisasi yang kita ikuti. Nah, yang mau saya tanyakan itu yang bakalan berdampak untuk lolos atau enggaknya kita itu adalah kita banyak-banyak ikut organisasi, ataukah kita terdapat ada banyak goals di organisasi itu, atau pernah jadi ketua pelaksana, atau jadi apa, atau pernah ngelaksanain project di organisasi itu, atau kita tuh di organisasi itu ada prestasi kayak gitu. Saya mau nanya dari 3 pilihan itu yang lebih menguntungkan bagi kita untuk ketika interview kerja yang mau kita omongin ke interview. Nah, terus yang kedua yang saya ingin tanyakan, sebenarnya dalam dunia kerja itu organisasi yang dibutuhkan itu organisasi semacam apa? Ataukah yang relate dengan jurusan kita kah? Misalnya aku akuntansi nih, atau aku harus ikut organisasi Ikatan Akuntan Indonesia Muda lah, atau yang berbau akuntansi, atau organisasinya itu bebas, atau organisasi yang berbau sosial sehingga kita bisa dinilai oleh interview itu kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Itu aja sih yang saya mau tanyakan, 2 hal itu. Thank you, Kak. Oke. Ya, terima kasih ya Rian, pertanyaannya bagus. Organisasi yang seperti apa sih yang berpengaruh, kemudian tadi ketika kita mencantumkan CV, value ataupun hal seperti apa yang menjadi pertimbangan interviewer ya, seperti itu. Memang kalau kakak menyarankan kita punya CV yang berbeda untuk setiap maksud. Dalam hal ini seperti ini. Untuk beasiswa biasanya yang dilihat oleh interviewer itu adalah kegiatan sosial ataupun hal-hal yang sudah kita lakukan ya. Output apa yang sudah kita buat di dalam organisasi, seperti itu. Nah, kalau di dunia kerja sebenarnya adalah organisasi apa yang bisa mendukung tugas kita dalam melaksanakan pekerjaan. Misalnya tadi kalau kakak auditor misalnya di Ikatan Akuntan Indonesia, seperti itu kan. Jadi ada koneksi langsung, ada hubungan langsung organisasi yang bisa mendukung pekerjaan. Itu jadi pertimbangan juga. Itu ya. Jadi setiap CV sebenarnya ada maksud dan tujuannya masing-masing. Tidak bisa satu CV untuk satu kegiatan misalnya gitu ya, satu maksud gitu. Harus disiapkan untuk berbeda. CV kerja, CV beasiswa itu berbeda gitu ya. Itu tadi ya Rian ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Jelas Kak. Okay. Oh ya, boleh kalau nggak apa-apa. ketika kita ditanya mengenai misalnya nih, sebutkan coba pengalaman organisasi kamu. Nah, kita itu kita tuh harus jelasin posisi kita apa, atau sama goals-nya juga kayak gitu? Ya, sama goals-nya juga deh. Oh, okay. Jadi apa yang bisa kita hasilkan selama berada di organisasi. Kemudian tadi, di pekerjaan juga kegiatan magang ataupun hal-hal yang teknis yang bisa kita lakukan untuk mendukung pekerjaan. Misalnya akuntansi tadi ya pernah di bank misalnya, ataupun pernah magang di mana gitu ya, mengerjakan accounting-nya gitu, itu juga sangat berpengaruh deh.
Jadi kembali lagi memang CV-nya berbeda untuk tiap maksud. Kalau pekerjaan tadi kakak sarankan seperti itu, kalau beasiswa memang di kegiatan sosial. Oke Kak, jelas. Thank you Kak. Ya. Yuk. Ada lagi? Silakan. Oke, Oh ya. Dia memiliki beberapa menit lagi. Masih ada pertanyaan lagi nih Kak. Oke, dari Kak Insani. Waduh. Kak, izin Wadirut nih. Kak, kader keilmiahan ideal menurut versi kakak. Kemudian dan bagaimana sih pola kaderisasi yang efektif dan adaptif pada organisasi keilmiahan khususnya di tengah pandemi. Oke. Itu Kak dari Kak Insan. Pak Wadirut tadi mungkin di slide juga kakak sampaikan ya bahwa 3 fokus kader yang efektif itu ya terkait dengan ini ya, spiritual, personal, dan kebermanfaatan. Kakak juga sempat buat standar mutu keilmuan. Apa sih yang harus dicapai oleh kader itu di setiap semesternya gitu ya. Ini tumbang saran kakak aja gitu. Setidaknya misalnya level tingkat 3 ini ya, di semester 5-6 itu sudah pernah mengikuti lomba nasional gitu ya, dan IPK-nya berapa segala macamnya. Nah, kemudian untuk kaderisasi, organisasi pun training ya yang disiapkan di setiap semester ataupun di setiap tingkatnya gitu ya. Misalnya di semester 2 itu fokus ke riset dan karya tulis misalnya. Di semester 3 fokusnya di training akademis. Di semester 4 ataupun 5 itu ke leadership-nya, lebih bagaimana membentuk kepemimpinannya. Nah, semester 6, 7 itu sudah berbicara tentang profesi dan pasca kampus seperti itu. Ini bisa diadopsi ya. Memang tujuannya sama untuk membentuk kader yang kompeten, profesional, dan kontributif ya. Jadi ketika kader di tingkat 2 ini sudah kokoh kan itu bisa mendukung organisasi ilmiah yang kokoh juga gitu, yang dengan kadernya yang berkualitas seperti itu. Ini bisa diadaptasi. Nah, memang pertanyaannya sulit gitu ya ketika masa pandemi seperti ini, apa kaderisasi yang bisa kita lakukan? Memang harus ada penyesuaian ya. Pola-pola seperti ini kan mungkin sekret ataupun ada kegiatan apa intro segala macam itu. Tapi basicnya bisa dikerjakan tadi secara virtual kalau kakak sarankan gitu ya. Jadi dapat melaunching program klub belajar, klub pembinaan, karya tulis, virtual conference gitu ya. EBI masih ada kan di Yurit ya? Masih Kak. Ya, EBI kan ada 4 fokus kan, ada karya tulis, ada public speaking ya, ada public apa lagi speaking, Pak? kewirausahaan, sama desain teknologi. Ya, itu sangat bagus itu. Itu untuk melengkapi, benar, desain ya. Jadi untuk melengkapi kaderisasi di setiap tahapan ini gitu loh. Tahapan ini tetap ada, kemudian ada tadi kegiatan-kegiatan EBI yang mendukung gitu ya. Nah, memang pada zaman kakak belum sampai output untuk menghasilkan misalnya buku panduan EBI gitu ya, belum sampai ke sana karena kita memang baru merintis waktu itu. Nah, teman-teman kakak harapan juga setidaknya udah punya buku panduannya ya, apa saja materi EBI yang akan diberikan kepada readers gitu. Itu sih. Cukup jelas sih ya, Chris ya. Baiklah, mungkin saya juga mau bertanya nih Kak. Tentang fashion, untuk fashion kita tuh. Jadi kita itu kadang sering melakukan hal ini nih, yang kita pikir itu fashion kita. Tapi kita itu belum banyak melakukan hal lebih untuk yang kita lakukan ini, yang menurut kita ini fashion kita. Apa yang harus kita lakukan Kak untuk hal ini? Oke, ya, makasih ya. Terus ya, fashion, gaya ya kalau bahasa Inggrisnya ya, gaya ataupun apa sih, kegemaran ya, style ya, fashion itu. Nah, ini memang harus digali dari diri ya, harus digali dari diri. Ya, di sesuatu yang tidak
pernah bosan kita untuk melakukannya. Memang harus berkala ya, harus dilakukan sendiri gitu. Yang paling tahu diri kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Intinya ini sebenarnya passion itu kan sesuatu yang dikerjakan kita ikhlas tanpa paksaan dan suatu bentuk panggilan dari alam bawah sadar manusia di mana kita tidak memikirkan untung dan rugi lagi saat mengerjakannya. Mungkin bahasa simpelnya hobi tadi ya, hobi. Makanya passion ataupun pekerjaan yang baik itu tadi adalah hobi yang dibayar gitu kan. Nah, itu harus ini Chris deh. Harus dicari ya, harus digali itu bisa jadi dengan pembuktiannya di mana kita bisa mendapatkan prestasi di situ gitu ya. Apa yang kita kuasai, apa yang kita cintai, dan apa yang hasilkan gitu loh. Kembali ke sini sih rumusnya. Ya, itu yang paling tahu tetap diri kita deh. Gitu. Mungkin pada suatu waktu kita ngerasa ini passion aku, tapi ternyata belum kita kuasai dengan baik sehingga belum menghasilkan misalnya. Itu kan jadi pertanyaan juga gitu loh. Nah, ini memang harus digali, harus dilatih juga deh. Iya. Teman-teman tadi sempat kakak share ini ya materinya ya, slide-nya kalau berkenan untuk dibaca. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Reader 9 berapa banyak ya calon? Mungkin dari HRD atau dari yang lain bisa menjawab. Alhamdulillah. Reader 9 berapa banyak? Kalau yang terjaring kemarin Kak, cari reader 9 itu 185. Oh, banyak ya. Dominan wanita atau laki-laki? Perempuan atau laki-laki? Masih dominan perempuan Kak. Perempuan ya, oke. Ya. Tapi yang laki-laki juga nggak kalah Pak. Iya, siap. Oke, silakan kalau ada masih pertanyaan. Bertanya buat teman-teman. Nggak apa-apa. Baiklah, kalau tidak ada, untuk kesimpulan yang bisa saya tarik dari seminar hari ini, saya bacakan dulu. Ya. Organisasi adalah suatu wadah yang memiliki tujuan dengan berbagai manfaat seperti memudahkan mencapai tujuan, ajang pembelajaran, melatih kepemimpinan, dan lain sebagainya. Organisasi bidang ilmiah diisi mahasiswa dengan karakter peneliti, pengajar, pembangun jaringan, jurnalis, dan inovatif. Seorang individu yang berkarakter harus memiliki standar mutu yang baik dan kuat. Ada notes yang mungkin saya ambil dikit. Carilah hal yang spesial dari diri kita. Jika kita ingin menang dalam hidup ini, maka kita harus mengetahui kelebihan kita agar menang. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi Kak Rido hari ini. Baiklah, saatnya kita ke acara yang berikutnya, penyerahan sertifikat. Okay. Oke, atau saya infokan juga untuk teman-teman agar menyalakan kameranya semua. Waduh, terima kasih banyak nih. Oke, Pak Reza ya, pembina kita ya. Iya Pak, alhamdulillah masih Pak Reza. Makasih ya. Oke. Buat teman-teman bisa menyalakan semua kameranya. Kak Rosi. Kami berdua ya, karena HP satunya mati. Siap. Seru main nih. Iya. Gimana itu, Dek? Rey, kok gelap, Rey? Rey ini lagi dalam gua. Ika Rahma, Ayu Sari. Ya Allah, tapi. Belum.
Di dekat kasur. Siti Aisyah. Panjang suara kau tuh. Oh maaf, mohon maaf ya mengganggu. Kirimkan ke masing-masing ya. Nggak bercanda. Nyaring kan? Nanti hadiahnya ada dari Salman. Tinggal di... Oke. Ditaruh di screen. Jangan ngomong gitu. Gimana kameramen? Siapa kameramen? Siap. Chris. Juni. Pak Dirut. Ain Sani katanya yang foto. Sani begawesan. Tani biasanya Tani. Dava. Majulah Oh, Dava. Tadi lempar ini. 2, 3. Ya ada lah. Siap ya semuanya. Ayo. Pokoknya nanti ada yang tetap terus FBI. Bentar. 1, 2, 3. Bentar, geser dulu banyak. Oke. 1, 2, 3. Gaya Yurid dong. Akses berprestasi. Ayo. Jargonnya, yuk. Yuk, kita. Gaya Yurid. Ya, bentar. 1, 2, 3. Jadi dingin aku mau Bentar, sekali lagi. 1, 2, hari ini sesi 1 sebenarnya sudah selesai, teman-teman. Sebenarnya waktunya masih ada 30 menit lagi. Jadi waktu panitia ada yang mau ditanyakan daripada nanti tanya ke panitia, coba ditanyakan sekarang mengenai teknis atau apapun. Tadi kan di sesi untuk itu berakhir pula. Jangan lupa untuk lagi guys. Ucapkan terima kasih buat Kak Rido. Terima kasih banyak yang telah memberikan materi hari ini. Semoga apa yang kita dengar teman-teman bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Dan juga sebenarnya masih terima kasih buat Kak 2021 mungkin nanti lanjut lagi Kak Irfan. Dan juga pertanyaannya udah singkat. Teman-teman jangan lupa ada semua sampai jam 11. Terima kasih buat teman-teman yang menyertai kegiatan ini. Buat Rini terima kasih banyak. Saya selalu anaknya lainnya, ayo go. Jangan sampai ketinggalan, kesehatan dan terus berusaha, semangat. Bye bye.